Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله، أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Babus Salam, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya malam ini 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertepatan juga dengan tanggal 22 Desember 2021. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i, yang dimana Masya Allah, seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Di bulan yang lalu kita sudah sama-sama mengkaji atau membahas tentang sekilas biografi beliau, ya, biografi Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Adapun malam ini kita masuk pada bab Muqaddimatut Tahqiq. Muqaddimatut Tahqiq pun sudah Anda sampaikan kan kemarin sedikit, ya. Ana sudah singgung juga perkataan dari Syekh Ali ibn Hasan Abul Harith Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan catatan terkait dengan bukunya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang kita kaji malam ini. Kita masuk pada bab yang, pengantar penulis, ya. Pengantar penulis di halaman 5. Kita masuk pada pengantar penulis, muqaddimah yang disampaikan oleh al-muallif. Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Al-Mutqin Al-Hafidh, ini gelar-gelar yang disematkan kepada dirinya, ya. Ini gelar yang bukan sembarang gelar, ya. Masya Allah. Ini gelar yang melampaui gelar akademik sekalipun, ya. Kalau gelar akademik mentok di profesor gitu, ya. Dan itu banyak yang memperoleh gelar profesor, doktor, profesor banyak. Tapi berbeda dengan gelar Al-Allamah Al-Mutqin Al-Hafidh. Masya Allah. Ini bukan sembarang orang yang bisa meraih, ya, sebutan tersebut. Al-Allamah ini orang yang sangat alim, yang tingkat kealimannya di atas rata-rata orang alim. Masya Allah, ya. Al-Mutqin, yang kealimannya itu benar-benar di luar kepala itu, ya. Tapi sepertinya yang lebih tepat di dalam kepala, ya. Kalau di luar kepala khawatir tidak ingat apa-apa itu, ya. Ini Masya Allah, Al-Mutqin Al-Hafidh. Allah berikan kecemerlangan, ya, pada
sebagian ulama yang mencapai level al-hafidh karena tingkat hafalan yang sangat tinggi. Wabil khusus tentang periwayatan hadis. Beliau tidak hanya hafal dari sisi matan, tapi juga sanad. Dia hafal tuh, masya Allah. Sampai kemudian berhak untuk meraih gelar al-hafidh. Nah, beliau adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh Taqiyuddin Abi Bakar, yang lebih dikenal dengan sebutan ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi nama aslinya Syamsuddin. Nah, ya. Jadi memang masyhur di kalangan para ulama, ya. Biasa di kalangan para ulama itu kadangkala yang terkenal itu bukan nama aslinya, tapi julukan atau kunyah dan sebagainya. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia kepada diri beliau. Perlu kita ketahui, kitab yang kita kaji malam ini dan insya Allah pada malam-malam berikutnya setiap bulannya, ini merupakan jawaban dari satu pertanyaan. Ajib. Ya. Beliau ditanya satu persoalan, ya. Pertanyaan diajukan satu, jawabannya sebanyak kurang lebih hampir 600 halaman. Masya Allah. Ini menunjukkan kealiman beliau. Ya, ini jawaban terkait satu pertanyaan saja hampir 600 halaman, jemaah. Masya Allah. Pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang, ma taqulus sadatul ulama, ya. Seseorang bertanya. Orang yang bertanya ini ingin mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan nasihat. Ya, dia ingin kehidupan yang lebih baik, tidak hanya di kehidupan dunia tapi di kehidupan akhirat pun demikian. Ya. Nah, dia berkata, apa sih nasihat dan saran dari para ulama? Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semua. Fi rajulin ubtuliya bi baliyatin. Ya. Ketika ada seseorang yang dia terus-menerus mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu. Nah, yang ketika dia sadar, dia sangat mengetahui kalau cobaan yang dia alami ini terus-menerus dia alami, dia khawatir ini akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Ini yang berbicara adalah iman. Ini orang ya bisa kita fahami orang yang ingin kembali ke jalan Allah. Nah, wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Dan orang ini ingin sungguh-sungguh bagaimana sih untuk mencegah jangan sampai cobaan ini terus-menerus menimpa dirinya. Apa sih tips-tips yang disampaikan oleh para ulama agar dia bisa mengatasi, menanggulangi problem kehidupan, cobaan, musibah dan sebagainya yang dia khawatirkan kalau terus-menerus terjadi akan mempengaruhi kehidupan dunia dan akhiratnya. Tuh. Ya, kita semua tentu ingin saat hidup di alam dunia walaupun masanya singkat ya. Berapa lama di dunia? Setengah hari. Artinya yang Nabi sampaikan berapa tahun nih? Kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Ini bukan 60 beneran loh ya. 60 versi Hijriyah. Jadi kalau versi Hijriyah itu mana lebih singkat ya? Iya. Ya Allah. Itulah gambaran real durasi lamanya kita hidup di dunia. Ya, dan kita ingin bahagia juga nih menghadapi kehidupan dunia ini. Dan tentunya kebahagiaan itu juga kita ingin raih saat di kehidupan yang sebenarnya, yang abadan abada, yang selamanya, yaitu di kehidupan akhirat. Makanya pertanyaan orang ini pertanyaan orang yang cerdas. Ya, cerdas tidak hanya dari sisi intelektual, tapi dari sisi rohani. Ini orang cerdas. Dia nggak ingin hidupnya yang singkat, yang hanya sekali, yang begitu singkat itu, ya begitu saja dia lewati tanpa membuat dirinya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga yang paling penting di akhirat. Karena dia khawatir cobaan ini justru nanti membuat dirinya tidak bisa bahagia di akhirat.
Jadi gini jemaah, bahwasanya kita hidup di dunia nggak lepas dari dua keadaan. Semua kita. Yang pertama menghadapi atau mendapatkan nikmat, yang kedua mendapatkan cobaan atau ujian. Itu secara umum yang kita hadapi ya di kehidupan alam dunia, dua hal ini. Kalau nggak dapat nikmat, dapat cobaan. Ini para ulama menyimpulkan seperti itu. Dan memang benar ya, saat udah lama banget nih kita menanti-nantikan keturunan, Allah kasih, dikasih nikmat tuh. Ya, nah, pengen punya kendaraan yang lebih bagus, Allah kasih nikmat. Di musim pandemi tertular COVID, dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Enggak lepas dari dua itu. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia di dalam menjalani kehidupan ini itu juga enggak lepas dari dua hal yang dia tunjukkan. Yang pertama, orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, orang yang benar-benar taat atau bertakwa. Pelaku dosa yang pertama, yang kedua yang ahli taat. Nah, dari sinilah kita bisa nanti ya mencocokkan bagaimana ketika saat seseorang posisinya dia adalah orang yang bertakwa, kemudian ternyata dalam kehidupannya dia justru mendapatkan banyak ujian atau cobaan. Padahal udah beriman, sholatnya udah berjamaah, istiqamah, ada kajian dia ikuti, sama tetangga baik, sama istri juga sama istri, masya Allah lembut, semakin baik, itu semakin bertanggung jawab. Tapi kemudian kehidupannya penuh dengan ujian. Nah yang kayak gini nih, bagaimana? Apa sebutan kondisi yang dialami oleh orang yang bertakwa, sedangkan dia terus menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupannya? Nah, itu istilahnya apa? Para ulama katakan orang yang seperti ini berarti dia sedang menghadapi al-ibtila, ujian atau cobaan. Ujian cobaan bagi orang-orang beriman itu positif, Pak. Itulah bukti Allah sedang menunjukkan cintanya kepada orang tersebut. Nabi katakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai satu kaum, pasti Allah akan uji kaum tersebut. Ya, kalau Allah mencintai satu kaum berarti yang dicintai adalah orang yang bertakwa. Tapi diuji. Itu cinta Allah kepada dirinya, yang dengan begitu orang itu akan semakin dekat dengan Allah. Ya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi. Ya, ini sekeren-kerennya orang atau golongan manusia nih, setop orang-orang yang paling top di kalangan semua manusia itu para nabi, rasul dan para nabi. Kemudian level yang ketiga apa? Para wali. Ya, masya Allah. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah sepi dari ujian? Enggak. Dari sejak kecil diuji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, terus sampai penghujung kehidupannya pun tetap diuji. Di antaranya diuji dengan kemiskinan. Sampai-sampai beliau belum sempat tuh ya menebus baju besi, baju perang yang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi saat beliau membeli beberapa sak gandum untuk kebutuhan makan sehari-hari. Allahu Akbar. Tapi apakah kemudian beliau hina? Tidak. Beliau manusia paling mulia di sisi Allah. Makanya ketika orang bertakwa terus menerus nggak sepi kehidupannya dari ujian, dari satu ujian ke ujian yang lain, Allah sedang memberikan ujian kepada dirinya untuk meninggikan derajatnya. Ini energi buat kita. Saat kita sudah berusaha menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, ternyata kehidupan yang kita alami nggak sepi dari ujian. Mudah-mudahan apa yang saya alami sebagaimana dialami oleh orang-orang yang Allah muliakan. Gitu coba. Nah, kalau dia beriman, kemudian dia dapat nikmat,
Kayaknya kepengenan kita semua nih begini ya. Nah, udah beriman, taat sama Allah, dapat pelimpahan nikmat. Itu namanya bisyarah. Ya. Kabar gembira yang disegerakan. Seperti misalnya Nabi Sulaiman, utusan Allah, ya, di sisi lain diberikan dunia oleh Allah untuk dirinya. Bagaimana kerajaannya? Luar biasa. Gak ada raja yang menandingi ya, kehebatan dari kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dia menguasai tidak hanya dari kalangan manusia saja. Prajurit-prajuritnya tidak hanya dari kalangan manusia, ya, dari kalangan bangsa jin pun tunduk patuh terhadap dirinya. Sampai jin yang dianggap para ulama katakan ini jin yang paling ngeyel, yang paling susah diatur. Jin apa tuh? Ifrit. Itu bahasa Arabnya pakai ain. Kalau orang kita bilang iprit gitu ya. Itu tuh mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, mampu berbahasa binatang. Dia mampu ya mendengar dan memahami percakapan yang disampaikan oleh ya golongan semut. Masya Allah, saat dirinya dan bala tentaranya akan lewat. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Nah, ini disebut bisyarah. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok yang kedua. Kalau orang nih ahli maksiat, dia nggak taat kepada Allah, banyak bergelimang dosa, belum mau bertobat kepada Allah, tapi kemudian ya dia mendapatkan pelimpahan nikmat. Ya, itu namanya apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Itu namanya istidraj. Ini yang seringkali kita tertipu. Kita seringkali hanya melihat dari satu sisi. Enak banget Ustaz, gak sholat Ustaz, puasa juga kayaknya paling awal-awal doang tuh, selama anak akrab dengan dirinya tuh begitu tuh gaya ibadahnya. Sholatnya paling setahun 2 kali, hari sholat hari raya sudah begitu tuh. Tapi Masya Allah, usaha yang dia jalani semua sukses, perusahaannya di mana-mana, ya, luar biasa. Diangkat derajatnya dia Ustaz. Kalau dia benar seperti yang Anda gambarkan, dia jauh dari Allah tapi diberikan pelimpahan nikmat berupa kenikmatan dunia, itu namanya istidraj. Tipuan yang Allah berikan yang semakin menjadikan dirinya jauh dari Allah. Ya, makanya Nabi SAW sampai mengatakan dari sahabat Uqbah ibn Amir, "Idza ra'aitallaha Ta'ala yu'til abda." Jika engkau melihat Allah Ta'ala memberikan seorang hamba minad dunya ma yuhibbu, ya, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia, sesuatu yang ia senangi, ya, diberikan pelimpahan dunia, wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal orang ini masih bergelimang dengan maksiat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, fa innama dzalika min istidraj. Yang seperti itu adalah istidraj. Ya. Hati-hati. Jangan terpukau dengan dunia yang Allah berikan kepada seseorang sebelum kita melihat benar bagaimana perbuatan dirinya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Kalau dia udah taat, diberikan pelimpahan dari sisi dunia, oh iya, ini bisyarah. Ini jarang nih orang dikasih yang kayak begitu. Tapi kalau kita berhenti cuma melihat pada dunia yang Allah berikan pada dirinya, kita nggak melihat tuh dia taat atau enggak. Hati-hati, kalau dia bukan orang yang taat, ini istidraj. Ya, cara Allah menghukum seseorang, diulur dia, nggak sadar itu adalah hukuman dari Allah, yang pada akhirnya umumnya orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah itu sulit untuk bertaubat. Contohnya siapa? Siapa yang diberikan pelimpahan dunia? Qarun.
masih kerabat dengan Nabi Musa. Sebagian mufassir katakan dia itu sepupu dengan Nabi Musa. Makanya nasab itu nggak ngaruh kalau nggak dibarengi dengan amal. Ya, kan sering di zaman sekarang orang banggain nasab gitu ya. Nah, kita harus nuzhan kalau dia punya nasab yang baik, yang bagus, yang spesial gitu ya. Tapi kalau nggak dibarengi dengan amal, la yanfa' abadan, nggak manfaat. Man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kama qala, barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya itu nggak bisa mempercepat dirinya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Ya, lambat amalnya maksudnya ya dia cuma mengandalkan nasab, tapi dia tidak bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Tidak ada artinya nasab yang baik semua. Ya, Masya Allah. Hati-hati dengan istidraj. Boleh jadi ini yang dikhawatirkan oleh sang penanya kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia tidak ingin masuk kategori ketika memang dia adalah orang yang diberikan pelimpahan dari sisi dunia, namun ternyata itu adalah istidraj. Atau yang terakhir, seseorang ya ahli maksiat, jauh dari Allah, dan ternyata di dalam kehidupannya silih berganti dia merasakan ujian dan cobaan, kesulitan-kesulitan kehidupan. Yang seperti ini namanya apa? Ini orang ahli maksiat, jauh dari Allah. Di sisi lain hidupnya sengsara deh gitu ya. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, ya, silih berganti. Yang kayak begini apa namanya? Azab gimana? Azab. Ya. Nah, kita ngeri itu. Kalau ada di antara kita bertanya, Ustaz nih kalau ada satu daerah ditimpakan bencana, ini sebenarnya azab atau ujian Ustaz? Lihat orang-orang yang menjadi korbannya bagaimana kondisinya. Jika dia adalah orang saleh dan dia juga terkena juga dampak dari bencana tersebut, ibtila. Semoga ujian itu yang akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau dia ahli maksiat, dihajar, dihantam dengan berbagai macam musibah, maka itu adalah azab. Pemahaman ini harus benar. Ya, karena kalau salah nih, waduh, bisa bahaya cuma. Misal, ada seseorang dia bergelimang dosa, dia masih berkutat dengan riba misalnya, dan dia juga jauh dari Allah, ibadah yang wajib dia nggak kerjakan. Riba udah menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Bahkan usaha yang dia jalani pun dia bangun dengan cara ya lewat pinjaman riba. Ternyata usahanya bangkrut. Usaha bangkrut itu sesuatu cobaan mungkin yang tidak mengenakan diri kita. Nah, ketika orang itu menganggap sebagai ujian, ini keliru. Itu azab dari Allah. Karena kalau dia menganggap itu adalah ujian, khawatir dia punya pemahaman, oh boleh jadi minjemnya kurang gede. Dia nggak lepas dari dosanya, gimana? Dia nggak mau lepas dari perbuatan dosanya. Makanya cara pandang melihat ya cobaan yang kita alami itu kita harus lihat dulu bagaimana kondisi keimanan kita, bagaimana kondisi ketaatan kita kepada Allah. Jika kita orang baik dapat ujian, dapat cobaan, maka itu adalah ibtila, ujian yang akan meninggikan derajat. Jika kita orang baik, taat, kemudian diberikan pelimpahan nikmat, maka itu adalah bisyarah, nikmat yang Allah segerakan. Jika seorang bergelimang maksiat diberikan pelimpahan nikmat dari si dunia, istidraj. Ngeri kalau istidraj jemaah. Ya, peluang taubat orang-orang yang diberi istidraj itu kecil. Kenapa? La yash'urun. Mereka enggak merasakan kalau itu adalah hukuman dari Allah. Ngeri jemaah. Kita lihat
Bagaimana ketika Allah menimpakan istidraj? Buka surah ke-6 jemaah. Surah Al-An'am. Ya. Ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan Allah, ya, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, dalam hadisnya Nabi juga menyampaikan, ya, maka apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami akan bukakan semua pintu-pintu kesenangan buat mereka. Tuh, dikasih tuh mobil banyak, ya, fulus banyak, masya Allah, rumah gede, perusahaan maju, dikasih kesenangan dunia itu. Tapi lihat jemaah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya Allah, ini yang ngeri jemaah. Di saat mereka benar-benar sedang menikmati kesenangan-kesenangan tersebut, padahal mereka bergelimang maksiat, maka pada akhirnya akan didatangkan saat-saat, ya, mereka sedang bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, tiba-tiba Allah datangkan siksaan. Ya, akhadnahum baghtah. Ya Allah, kami siksa mereka secara tiba-tiba, baghtatan. Ya Allah, fa idzahum mublisun. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa, syok. Bahkan gak sedikit yang tidak memiliki peluang untuk bertaubat. Ya, seperti itu. Atau taubat sih taubat, tapi telat. Fir'aun taubat gak? Taubat, cuma telat. Saat nyawanya di kerongkongan, ya, tenggelam di Laut Merah, Allah tenggelamkan di Laut Merah, baru dia imani Rabbnya Musa, yaitu Allah. Telat. Tuh. Karena diberikan istidraj oleh Allah. Ya, kita ngeri jemaah kalau seperti itu, ya. Taib. Begitu pula dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 182. Bagaimana cara Allah memberikan istidraj? Ya, sifat istidraj itu jarang diketahui oleh orang yang merasakannya. Ya, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sanastadrijuhum, kami istidraj, itu maksudnya. Ya, nastadriju satu akar kata dengan istidraj. Istidraj itu bentuk masdarnya. Tuh, kami istidraj, kata Allah, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nauzubillah. Boleh jadi itu yang menjadi keresahan sang penanya. Kemudian beliau bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk mendapatkan petunjuk bagaimana penjelasan para ulama. Dan kemudian beliau katakan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Tuh, Masya Allah. Ya, beliau ingatkan kita, Allah senantiasa menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Saudara kita nih, kaum muslimin, ya, atau yang ada di wilayah Semeru, penduduk di sana yang sedang diuji, ya, dengan meletusnya Semeru, kemudian kita memberikan bantuan, Masya Allah, itu akan menjadikan sebab Allah akan berikan juga pertolongan kepada kita jemaah. Masya Allah. Ya, makanya beliau pun semangat tuh untuk memberikan penjelasan, ya, bagi orang tersebut agar dia mendapatkan pencerahan atas apa yang ia risaukan tentang keadaan yang selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, ya. Dan beliau pun kemudian menulis jawaban. Fakataba Syekh
radhiyallahu anhu. Dan beliau Syekh Al-Imam, maksudnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menuliskan jawabannya yang kemudian dibukukan ya sebagaimana yang ada di hadapan kita nih, kitab Ad-Da' wad Dawa. Naam. Kemudian beliau berkata, dia memuji Allah, alhamdulillah, amma ba'd, segala puji bagi Allah. Dalam Sahihul Bukhari ya tercantum sebuah hadis yang berasal dari jalan sahabat Abu Hurairah, bahwasanya ya Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Jadi intinya kan orang yang bertanya ini dia merasa butuh obat, butuh solusi atas problem yang ia alami. Makanya kemudian ya pertama-tama beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah juga pasti menurunkan obatnya. Dan penyakit di sini para ulama jelaskan ya bukan hanya penyakit yang terdapat pada jisim, pada fisik kita, enggak. Tapi juga penyakit yang menyerang hati kita, rohani kita. Bahkan itu jauh lebih berbahaya, Pak. Kalau penyakit hati enggak diobati, jauh lebih bahaya dampaknya dibandingkan penyakit jasmani. Kita enggak meremehkan tuh ada penyakit-penyakit berbahaya mengancam jiwa manusia. Ya, mah kronis, GERD dan sebagainya, sampai kemudian ya orang itu pun meninggal, COVID dan sebagainya. Tapi bukankah penyakit-penyakit tersebut yang menjadi sebab seseorang menemui ajalnya bisa menjadi pintu syahid buat jadi orang tersebut? Ya kan? Kalau dia orang beriman, kena penyakit berat, jangankan penyakit berat, tersandung batu, ata'at min wasabin au nasabin, rasa lelah, capek, itu menggugurkan dosa. Subhanallah. Apalagi penyakit berat. Sehingga ketika seorang diuji dengan penyakit berat sampai kemudian menemui ajalnya, sangat mungkin itu menjadi jalan kemuliaan bagi dirinya. Karena penyakit berat itu menjadikan semakin banyaknya dosa-dosa yang diampuni atau dihapuskan, sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tapi berbeda ketika seseorang tidak bisa mengobati penyakit hatinya. Itu akan berdampak kesengsaraan di kehidupan akhirat. Kalau penyakit jasmani gak dapat obat yang akhirnya menyembuhkan penyakitnya tersebut, bisa jadi jalan kemuliaan jika dia tetap bersabar dengan penyakitnya. Bukankah ada sahabiyat yang lebih memilih tetap berpenyakit? Ya, bahkan laula akhta Abu Darda, sampai wafatnya beliau tetap dalam keadaan demam. Beliau punya penyakit humma, tapi beliau berdoa, minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau maaf, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar demamnya itu tetap ada sampai mati beliau, sampai wafatnya beliau. Tapi demam itu tidaklah datang kecuali di saat beliau memasuki waktu sore sampai pagi hari. Kenapa beliau minta seperti itu? Karena waktu pagi sampai sore dia ingin gunakan dalam rangka mencari nafkah dan hal-hal lainnya. Tapi kalau udah waktu sore sampai pagi, itu waktu istirahat, nggak apa-apa, demam tetap ada pada dirinya. Karena demam itu akan menggugurkan dosa. Masya Allah. Makanya nggak boleh mencela al-humma, la tasubbul humma. Nggak boleh mencela humma atau demam. Kadang kan orang jengkel ya kalau demam ya. Masya Allah. Ya, apalagi kalau kita mencoba membayangkan bagaimana beratnya demam yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ibunda Aisyah, kemudian putri beliau Fatimah nangis ketika meraba tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu panas. Ya Allah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya penyakit atau demam yang aku alami 2 kali yang kalian rasakan. Allah musta'an. Ana pribadi 38 itu udah luar biasa ya. Istri juga bilang,
Emas itu kalau 38, apalagi di atas, itu kalau tidur hampir bisa dipastikan ngigo tuh. Oh, karena saking panas, masa luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali dari panas yang kita alami, 42 kali aja 2, di atas 80 derajat demamnya beliau, jemaah. Allah musta'an. Ya. Nah, taib. Jadi dari hadis tersebut bahwasanya beliau ingin menyampaikan kita semua harus optimis. Penyakit apapun yang kita alami, tidak hanya penyakit yang sifatnya jasmani, begitu juga penyakit yang sifatnya rohani, itu pasti ada obatnya. Karena memang itu sudah menjadi janji Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidaklah Allah menurunkan penyakit, ya, melainkan pasti Allah juga menurunkan obatnya. Cuma memang ada nih beberapa hal yang perlu kita fahami. Ya. Kenapa nih orang bertanya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Karena dia faham untuk mengobati dirinya, ya, itu bukan kepada sembarang orang dia harus bertanya. Tidak bisa kepada sembarang orang dia bertanya. Harus kepada ahlinya. Itu ya, Masya Allah. Karena kalau orang yang ahli di dalam memberikan, ya, katakan solusi atau obat dari permasalahan, dari penyakit yang seseorang hadapi, dia akan menyampaikan dengan cara yang rinci, dosis yang tepat, takaran yang tepat, seperti itu. Sebagaimana kalau kita datang ke dokter, ya semua orang tahu tuh, oh obat panas ini. Tapi kan takarannya pasnya bagaimana, tentu dokter yang lebih paham. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam Sahihul Muslim dari Jabir ibn Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Apabila obat tersebut klop, cocok, sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Nah, artinya yang faham obat ini pas gak dengan penyakit ini misalnya, itu adalah orang yang ahli. Ya, para dokter, tabib, praktisi kesehatan, ya, Masya Allah. Jadi nggak bisa juga kepada sembarang orang. Walaupun kita tahu nih, habbatus sauda dawaun likulli da', dia menjadi obat dari untuk segala penyakit. Tapi jangan difahami penyakit apa aja dihantamnya pakai habbatus sauda dengan takaran, oh iya biar cepat sembuh 7 kapsul langsung minum. Syuf, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita dalami kitab Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga tuh yang karang kitab tersebut. Ya, beliau gambarkan sifat obat dari misalnya habbatus sauda, itu sifatnya hararah, panas. Ya. Dia cocok untuk penyakit-penyakit yang sifatnya burudah, yaitu dingin. Ya. Misalnya seperti apa? Penyakit yang menyerang organ pernafasan seperti COVID dan sebagainya, itu dianggap dalam pengobatan Arab klasik, ya, itu masuk kategori penyakit-penyakit yang sifatnya dingin. Makanya terapinya dengan obat-obat herbal yang sifatnya panas, habbatus sauda, kustul hindi dan sebagainya. Tapi kan nggak hanya sebatas global seperti itu, kita mesti paham takarannya seberapa banyak. Syuf. Ya. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merincikan lagi. Ya, memang Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Tapi ya, itu akan memberikan manfaat, bisa memberikan manfaat, ya, dalam artian menyembuhkan penyakit jika obat yang diberikan itu sesuai dengan penyakitnya. Atau penjabaran ulama lainnya, dosis atau takarannya pas. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya penyakit perut. Sebagian ulama katakan dia buang-buang air terus. Nabi katakan, ya, ishrabil asal, minum madu. Dia minum madu, besoknya ngadu lagi, masih begini ya Rasul, saya masih bermasalah di pencernaan. Nabi bilang apa? Minum madu lagi. Ya. Kemudian ternyata masih seperti itu, belum ada perubahan. Nabi katakan minum madu lagi. Dan kemudian, ya,
Allah takdirkan sehat. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, ya, jadi ada takaran-takaran tertentu memang yang menjadikan seseorang bisa merasakan manfaat dari obat yang ia minum. Apakah itu obat ya yang sifatnya kimia ataupun obat yang sifatnya herbal. Nah, ya, disebutkan pula dalam Musnad Imam Ahmad dari Usama bin Syarik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan pasti Allah juga turunkan obatnya. Tapi tentang obatnya ini nih, ya, ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui juga oleh sebagian yang lain. Jadi kalau kita baru hanya sebatas tahu habatus sauda itu obat untuk segala penyakit, jangan terlalu pede. Ada orang sakit, kasih habatus sauda, minum aja habatus sauda. Jangan. Ya, harus tahu secara detail gitu. Karena dalam hadis ini Nabi katakan ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Jadi pengetahuan tentang masalah pengobatan ini tidak kepada setiap orang Allah berikan ilmunya. Tuh, baru belajar sebentar buka pelang gitu ya. Jangan, dalami dulu dengan serius. Ya, Masya Allah. Sebagaimana ya para dokter kan pendidikannya lama tuh. Selesai dia dari strata 1 kan, nggak langsung jadi dokter kan, Masya Allah. Banyak lagi tahapan-tahapan berikutnya, Masya Allah. Dalam lafaz yang lain disebutkan, Innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit, ya, melainkan Allah juga meletakkan obatnya. Allah kasih juga tuh obatnya. Ini yang harus menjadikan kita optimis. Penyakit apapun kita yakin ada obatnya. Kalau sekarang mungkin belum sembuh, ya kita memang belum ketemu tuh. Tapi terus berikhtiar. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, kecuali satu penyakit tuh yang gak bisa ditemukan obatnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma huwa? Penyakit apa itu Rasul? Maka Rasul berkata, al-haram. Bukan pakai hak ya, pakai hak besar. Al-haram. Tua, penyakit tua. Ini nggak ada obat ini. Ya, biar antum suntik kolagen tuh berapa cc itu biar nggak tua, tetap tua. Ya, belum lagi ditambah pikunnya. Ini kalau udah datang pikun susah ya. Ya, Masya Allah. Ya, nah, jadi ini penegasan ada memang penyakit-penyakit yang memang tidak ada obatnya. Di antaranya adalah ketuaan. Jadi nggak usah resah kalau begitu bercermin, aduh matanya udah mulai berkerut nih, rambut kok udah warna-warni begini, nggak apa-apa, memang begitu, itu udah alamiah sunnatullah. Bahkan Allah katakan waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, utusan malaikat maut. Yang para mufassirin menjelaskan utusan malaikat maut itu berupa apa? Syaibah. Nih, yang putih-putih nih. Ya. Nah, kita selesai tuh taib. Oh, masih ada 4 menit taib. Nah. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kalau ketuaan, masalah tua itu jangan membuat kita risau, jangan. Justru jadikan itu sebagai nasihat berharga. Ada kan orang yang merasa resah banget, stres dia kalau melihat dirinya tua. Ya Allah, subhanallah. Nabi udah katakan ini penyakit memang gak ada obatnya. Ya, karena memang dengan kita menyadari tentang hal itu akan meruntuhkan kesombongan kita, yang seringkali kita berbangga dengan fisik kita nih, yang selalu kita ingin ya tampil terbaik. Ada masa-masanya ternyata fisik kita pun akan mengalami ya pengurangan demi pengurangan. Masya Allah, pandangan mata yang semakin hari ada perubahan, ya. Kemudian ya kadangkala
Kalau duduk lama nih, habis kajian misalnya mau bangun nih mulai agak berat Ustadz gitu ya. Nah itu kan itu hal yang sesuatu yang pasti kita alami jemaah. Nah itu sebagai peringatan bahwasanya kematian semakin dekat. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW yang tidak ada obatnya adalah al-maut. Gak ada tuh. Ya, kita menjaga kesehatan itu bukan berarti untuk menghindari kematian, enggak. Kita jaga kesehatan tuh biar bisa maksimal ibadah. Karena kematian tuh nggak kenal orang yang penyakitan, nggak kenal orang yang sehat. Dia datang kalau Allah udah perintahkan. Ya, makanya ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang, saat itu ada orang yang sedang mengangkat jenazah. Orang itu tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Man huwa?" Wahai Imam, itu siapa itu yang sedang diangkat jenazahnya? Jenazah siapa itu? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ana wa anta. Itu adalah diriku dan dirimu. Allahu Akbar. Ya, itu kita tuh. Ana dan anda dan antum. Masya Allah. Dan kemudian beliau berkata, "Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka anta ayyam." Sesungguhnya dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Idza dhahaba yawmuka, dhahaba ba'duka. Jika hari engkau lewati, hari demi hari berlalu engkau lewati, itulah gambaran dirimu semakin mendekati kematian. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Makanya Nabi habis menguburkan jenazah, Nabi katakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, limithli hadzal yaum, untuk hal yang seperti ini kita hidup. Untuk seperti hari inilah kita hidup di dunia. Artinya kita akan ketemu dengan kondisi di mana kita akan dipendam di tanah. Dan itu tidak ada obatnya juga jemaah. Allah musta'an ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita cuma bisa berharap mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang indah jemaah. Lagi melakukan ketaatan amal saleh, mati maka husnul khatimah insyaallah. Udah masuk sekarang. Taib. Selesai atau nanti tanya jawab ba'da adzan ya. Taib. Tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Anda tambahkan ya. Silakan nanti jika ada pertanyaan tolong disampaikan saja ya. Nah, di halaman 7 Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalil-dalil yang tadi sudah sama-sama kita simak ya, ada 4 hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang masalah obat ya, tentang penyakit itu pasti ada obatnya. Itu mencakup semua penyakit yang terdapat di hati, roh dan badan. Dan ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Masya Allah, sebagaimana tadi sudah juga Anda sampaikan ya. Nah, sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyatakan bahwasanya al-jahlu huwa ad-da'. Kebodohan itu termasuk bagian dari penyakit jemaah. Makanya kenapa Allah perintahkan kita dan Nabi SAW juga perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, agar kita bisa menghilangkan penyakit kebodohan yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya ya kebodohan itu adalah penyakit. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya obatnya adalah bertanya kepada ulama, su'alul ulama. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah membawakan riwayat dari Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya yang beliau nukil dalam sunannya, di mana ada sebuah hadis melalui jalan sahabat Jabir ibn Abdullah. Tatkala Jabir mengisahkan, kami pernah mengadakan safar bersama sekelompok orang. Kemudian pada saat kami safar, fa asaba rajulan minna hajar. Ya. Seseorang di antara kami fa asaba rajulun minna hajar. Ya. Salah seorang dari kami itu tertimpa batu di bagian kepalanya. Ya, kena batu, ketiban batu di kepalanya sampai kemudian terluka parah. Kemudian ternyata ya orang itu ihtalama, summa ihtalama, dia beristirahat, dia tidur,
Dan saat dia tidur dia bermimpi yang sampai menjadikan dia dalam keadaan junub. Istilah kita apa? Mimpi basah gitu ya. Na'am, ihtilam. Na'am. Fasa'ala ashabahu faqal. Kemudian orang yang sedang terluka ini, yang dia juga bermimpi, tentu kan dia bertanya kepada teman-temannya, gimana nih untuk menghilangkan hadas besarnya, sedangkan kepalanya bocor gitu ya, kepalanya terluka parah. Dia bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi? Apakah engkau mendapati untukku ini ada rukhsah untuk tayammum dalam rangka menghilangkan hadas besarku? Apa kata teman-temannya? Ma najidu laka rukhsah. Ya Allah, wa anta taqdiru 'ala al-ma. Ya, wa anta taqdirun 'ala al-ma. Enggak ada rukhsah buat ente, enggak ada dispensasi. Ya, ente masih tetap bisa gunakan air. Ya Allah, tetap disuruh mandi tuh. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya ini orang mandi. Ya. Dan pada saat beliau mandi, ternyata itu menjadi sebab kematiannya. Ya Allah. Dan kemudian peristiwa ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalik. Tatkala kami bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir cerita, beliau sampaikan tentang peristiwa ini. Apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qatalahumullah. Nabi marah tuh, Nabi murka. Mereka telah membunuhnya tuh. Ya. Pendapat mereka yang mengatakan engkau tidak memiliki rukhsah, enggak ada keringanan untuk tidak menggunakan air, harus tetap pakai air, harus tetap mandi, enggak boleh tayammum. Ya Allah, sesungguhnya mereka telah membunuhnya. Ya, na'udzubillah. Inilah orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Mereka orang bodoh. Mereka nggak sadar mereka punya penyakit tuh, penyakit kebodohan. Seharusnya hilangkan kebodohannya itu dengan cara bertanya kepada ulama. Bukankah Allah juga berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui, apalagi jika menyangkut perkara-perkara agama. Ala sa'alu idz lam ya'lamu. Kenapa mereka ini nggak tanya? Kalau jelas-jelas mereka ini nggak faham. Tuh. Makanya Nabi katakan fa innama syifa'ul 'ilmi as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat untuk kebodohan itu adalah bertanya. Walaupun nanti kalau kita bahas lebih lanjut, dalam bertanya pun harus memenuhi atau memperhatikan rambu-rambu di dalam bertanya, kaidah bertanya. Ya, karena tidak setiap hal itu kita patut untuk pertanyakan. Di antaranya kalau yang menyangkut tentang perbuatan-perbuatan Allah terkait syariatnya. Allah tetapkan salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Enggak berkah kita, kenapa juga sih Allah kok bikin subuh 2 rakaat? Ini waktu kita lagi lengang-lengangnya, kenapa enggak 4? Zuhur 4, lagi sibuk-sibuknya kita. Jam istirahat di kantor mepet. Oh, ya Allah, ini enggak boleh pertanyaannya seperti itu coba. Ya. Tapi secara umum, kalau yang tujuannya adalah ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan petunjuk, maka bertanya. Karena itulah obat dari kebodohan. Baik, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Masih berapa menit? Oh, 1 menit lagi. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabb wa iyyakum jami'an. Ustaz, saya ingin bertanya, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Masya Allah. 3 hal, Ustaz. Allah yabarik. Yang pertama adalah mana yang lebih utama atau mulia di mata Allah, kondisi seseorang yang iktilaf atau isarah. Yang apa? Iktilaf dan isarah. Oh, nah, ibtila itu bisyarah. Ya. Nah. Mana yang lebih utama di mata Allah? Yang kedua adalah apa yang membedakan orang kondisi istidraj
istidraj. Istidraj Dengan yang mengalami azab, Ustaz. Dan yang ketiga adalah amalan apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami kondisi azab. Lebih utama mana ketika seorang mendapatkan ibtila atau bisyarah? Yang paling utama adalah yang bisa menjadikan orang tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun bentuknya, jika hal tersebut bisa semakin menjadikan dirinya dekat kepada Allah, maka itu adalah fadl, keutamaan. Ya. Kemudian membedakan antara atau lebih berat mana istidraj dengan azab. Kedua-duanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena baik istidraj ataupun azab ini memang sesuatu yang terjadi pada diri orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kalau istidraj saat dia jauh dari Allah dapat nikmat, itu istidraj. Yang menjadikan dirinya enggak terasa terus bergelimang dengan dosanya, ya karena merasa dapat kenikmatan tersebut adalah karunia dari Allah, padahal cara Allah menjauhkan dirinya. Maka kita berlindung kepada Allah dari perkara demikian. Apalagi azab. Ya. Kalau istidraj masih ada sisi enaknya, dari si materinya dia dapat tuh. Tapi kalau azab ini sengsara dunia akhirat. Ahli maksiat ditimpa terus-menerus dengan beragam macam ujian-ujian yang berat, ya. Yang sampai akhirnya naudzubillah menjadikan dirinya tidak sempat untuk bertobat. Ya tentu kalau dalam hitungan manusiawi ya mending istidraj itu, sempat merasakan enaknya di dunia, tapi tetap dua-duanya hal yang kita minta kepada Allah agar dijauhkan, karena dua-duanya hal yang buruk. Nah, itu ya intinya ya. Tadi apa lagi, satu lagi? Amalan agar terhindar dari azab. Amalan agar terhindar dari azab. Maka kita bertobat kepada Allah. Bukankah kita semua pendosa? Ya. Nah, ketika kita bertobat kepada Allah, itulah pintu yang menjadikan seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan tidak hanya sebatas ampunan. Allah akan sediakan balasan berupa syurga. Ya. Maka itulah yang paling tepat ketika seseorang menyadari dia bergelimang dosa dan maksiat, ya, maka dia segera bertaubat agar dia mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhi, ya, diberikan istidraj. Semoga kita tidak diberikan istidraj apalagi azab dari Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.